Masalah laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018, yang dimana dalam laporan keuangan tersebut Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809.000 US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Chairil Tanjung dan Doni Aksaria menganggap laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan pada saat itu. Pada 30 April 2019, BIE atau Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Tanggal 2 Mei 2019, OJK meminta BIE untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda. 3 Mei 2019, Garuda akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisaris. Maskapai berlogo burung itu mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018. Dan pada 28 Juni 2019, akhirnya Garuda Indonesia terkena sanksi dari OJK, Kemenkeu, dan BIE. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh Auditor Laporan Keuangan Garuda Indonesia dan Kantor Keuangan Akuntan Publik. Selain itu, ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan OJK, yaitu Garuda Indonesia harus membayar 100 juta. Selain itu, masing-masing direksi juga harus membayar 100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan OJK, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia sebesar 250 juta rupiah kepada maskapai berlambang burung Garuda itu. Enron Corporation, perusahaan yang terbentuk pada tahun 1985. Pada laporan tahunannya, di tahun 2000, perusahaan ini menjelaskan 4 bisnis utamanya, yang dimana salah satunya adalah Enron Wholesale yang menyumbangkan 60% kenaikan dalam volume transaksi. Pertumbuhan perusahaan di tahun 1995 hingga 2000 sangatlah pesat. Enron mendapatkan pendapatan 7 kali lipat dari hasilnya selama 5 tahun itu, yaitu dari 13 miliar US dollar menjadi 100 miliar US dollar. Sayangnya, pertumbuhan tersebut tidaklah seindah yang tercantum di laporan keuangannya karena ternyata sejumlah praktik manipulasi dilakukan oleh Enron. Beberapanya yaitu Enron menyalahgunakan perlakuan akuntansi dengan menggelembungkan nilai marine energy. 2. Menjual arus kas di masa yang akan datang dengan nilai sekarang untuk menghasilkan sejumlah pendapatan fiktif lainnya. 3. Meminjam dalam jumlah besar untuk dana operasional. 4. Menyalahgunakan Special Purpose Advances atau SPI. Faktor yang mendorong eksekutif Enron untuk mempercantik laporan keuangannya adalah kebutuhan untuk mempertahankan harga saham Enron pada harga yang sangat tinggi. Di tahun 2001, akhirnya dibentuklah sebuah komite investigasi yang dipimpin oleh William C. Powers. Setelah melakukan berbagai investigasi, akhirnya komite tersebut menerbitkan laporan yang cukup panjang yang membahas lika-liku transaksi SPE Enron dan laba tidak wajar yang dihasilkannya. Tidak lama kemudian, saham Enron kemudian terus merotot sepanjang tahun 2001 hingga sekarang. Kasus manipulasi laporan keuangan oleh PT Kereta Api Indonesia. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah. Padahal apabila diteliti dalam dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 6,3 miliar rupiah. Komisaris PT KAI mengatakan laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI
Untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntan Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan ke Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut. 1. Pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. 2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar. 3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.